Salam damai sejahtera, selamat hari Sabat kepada saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Di mana saja saudara-saudara berada, sama-sama kita mendengar, menghayati firman Tuhan dalam pelajaran sekolah Sabat ini, pelajaran yang ke-10. Dan tajuk pelajaran sekolah Sabat kita dalam bahasa Inggrisnya yaitu Doing the Unthinkable, melakukan yang tidak terpikirkan. Jadi di dalam pelajaran sekolah Sabat saudara-saudara melakukan yang tidak terbayangkan. Apapun, tapi intipati pelajaran ini terdapat dalam Yesaya pasal 50, 52 dan 53. 3 pasal Yesaya kita akan belajar bersama-sama. Dan fokus ketiga-tiga inti ini mengenai Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat hafalan terdapat dalam Yesaya 53 ayat 5. Saya sangat senang membaca dan mari kita dengar bersama-sama firman Tuhan ini. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Yesaya 53 ayat 5. Ayat hafalan ini ditulis oleh Nabi Yesaya atas ilham Roh Kudus. Mari kita saudara-saudara yang kasih, saya undang kita tunduk kepala dan kita berdoa sebelum kita melanjutkan firman Tuhan ini. Tuhan Allah Bapa kami bersama yang di surga. Terima kasih dan syukur kepada Bapa yang tidak terhingga karena Engkau telah lebih mengasihi kami. Engkau telah mengampuni segala dosa-dosa, kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahan kami. Sehingga Bapa di surga telah memberikan berkat-berkat yang berlimpah-limpah kepada setiap kami. Saudara-saudara pendengar kami, sahabat-sahabat teman-teman kami di mana saja mereka berada. Bersama-sama mendengar, mempelajari firman Bapa sekolah sahabat-sahabat ini. Engkau berkati kami semua. Biarlah Roh Kudus Bapa di surga dicurahkan kepada setiap kami. Pada alih-alih panel yang telah Bapak aturkan. Agar apa yang kami sampaikan memberi berkat kepada semua yang mendengar dan mempelajari firman Bapak. Terima kasih Bapak di surga karena Engkau telah mendengar dan menjawab doa kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, melakukan yang tidak terpikir merupakan satu tajuk yang indah sekali. Dan kalau kita lihat ayat hafalan ini, perkataan dia disebut 2 kali. Kalau kita perhatikan baik-baik. Nya juga disebut 2 kali. Jadi kalau kita baca semula ini, saya sangat senang membaca kali yang kedua ini, kita perhati dengar baik-baik saudara-saudara. Kalau kita tukar perkataan-perkataan dia dan nya itu kepada nama Yesus. Sebab dia dan nya ini merujuk kepada Yesus. Tetapi Yesus tertikam oleh karena pemberontakan kita. Yesus diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepada Yesus. Dan oleh bilur-bilur Yesus kita menjadi sembuh. Sangat luar biasa firman Tuhan ini. Perkataan Yesus 4 kali dicatat di sana. Ini merupakan berita baik dari surga atau good news from heaven. Jadi kalau kita rangkumkan tajuk ini dengan ayat hafalan ini, memberikan kita persoalan-persoalan yang banyak. Saya sebut beberapa persoalan. Tajuk kita sudah tahu, kita sudah dengar bersama-sama, dan soalan-soalannya berbunyi begini. Siapa yang melakukan? Adakah Yesus yang melakukan? Sekiranya Yesus, apa yang Yesus telah lakukan? Kenapa tidak terpikir apa yang Yesus telah lakukan? Apa intipati tajuk besar sekolah sahabat kita, sahabat ini? Apa message-nya? Kemudian saudara-saudara, kita harus mengerti apa nilai-nilai, apa nilai-nilai rohani yang kita perolehi. Bagaimana saudara-saudara dan kita semua
menanamkan nilai-nilai rohani supaya diterapkan dalam kehidupan kita. Baik, di sebelah kanan saya Saudara Elder Jaisin, sila perkenalkan secara ringkas Saudara ahli panel sebelah kanan saya. Oke, selamat pagi dan selamat hari Sabat kepada semua para hadirin di mana saja kamu bersabat pada Sabat ini. Oke, saya Jaisin Gopori selaku Elder Pentabiran di Gereja SD Goshen. Terima kasih Elder. Sebelah kiri saya Saudara Elder Jerry Wen. Silakan Elder. Terima kasih Saudara Bentau. Saya Jerry Wen, salah seorang elder di Gereja Goshen. Kepada semua yang sempat bersama-sama menyertai kami melalui pembelajaran sekolah Sabat online ini, terima kasih memilih Hope Channel pada pagi ini. Terima kasih. Terima kasih Elder. Jadi dua-dua ahli panel ini memang berpengetahuan dan berpengalaman. Baik, kita teruskan pelajaran sekolah Sabat kita, saudara-saudara. Di dalam tulisan penulis dalam pengenalan dia sangat luar biasa. Saya lihat dan perhatikan bila mana saya belajar hal ini, tajuk kita sudah dengar bersama-sama yaitu melakukan yang tidak terpikirkan, atau dalam pelajaran sekolah Sabat kita melakukan yang tidak terbayangkan, dan ayat tepalan kita sudah dengar. Kemudian saudara penulis sekolah Sabat kita ini mengungkapkan satu peristiwa, yaitu peristiwa pelayanan seorang Kristen. Seorang Kristen ini bernama Laupuk, ia berbangsa Cina. Kemudian dia melihat rekan-rekannya yang begitu putus asa, yang bekerja di Lombong. Kalau dalam pelajaran sekolah Sabat kita, dalam bahasa Inggris saya di Amerika Selatan. Dan dia terpikir bagaimana dia boleh melayani Tuhan, mengabarkan good news from heaven, from Jesus Christ, agar hamba-hamba yang dia penuh belas kasihan ini dapat dijangkau. Dan menurut penulis itu kita sedia maklum kalau kita baca, perhati baik-baik, dia merujuk Laupuk lah dalam menjual dirinya sebagai seorang hamba selama 5 tahun. Luar biasa. Dia seorang pelayan, lalu dia menjual dirinya sebagai seorang hamba selama 5 tahun. Dan dalam hal itu dia telah berkumpul bersama-sama dengan hamba-hamba yang bekerja di Lombong itu, dan di sanalah kesempatan yang luar biasa dia lakukan. Apabila dia mati, kesan daripada pelayanan dia mengikut penulis, 200 orang telah dibebaskan dari keputusasaan apabila mereka menerima Yesus sebagai juru selamat mereka. Puji Tuhan pelayanan Laupuk ini. Jadi kalau kita kaitkan dengan Filipi 2 ayat 1 ayat 8, sungguh luar biasa. Lebih luar biasa, Yesus Kristus telah datang ke dunia melayani dan mati dan bangkit. Memberikan pelayanan yang lebih luar biasa daripada berbanding dengan Laupuk. Sungguh pun begitu, teras utama pelayanan Laupuk adalah berdasar kepada Filipi 2 ayat 1 hingga 8, ialah Yesus Kristus. Apa penerapan pelajaran yang kita dapat di sini ialah kita juga boleh melakukan seperti Laupuk berdasarkan intipati dalam Filipi 2 ayat 1 ayat 8. Baik, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita ke Ahad, pelajaran Ahad. Tajuk dia ujian kebenaran Yesaya. Satu tajuk yang baik dan satu tajuk yang menarik. Bagi saya sangat menarik. Dalam Yesaya 50 ayat 4 hingga 10. Jadi sebelum ahli panel kita, Elder Jaisin, mengurai lebih lanjut mengenai dengan pelajaran Ahad ini, ada 3 perkara yang harus dia rangkumkan. Dia boleh rangkumkan 3 perkara ini yang berbentuk pertanyaan. Dengar baik-baik ya saudara ahli panel. Begini, pertama,
bagaimana kita menguji kebenaran Yesaya yang tertulis dalam Yesaya 50 ayat 4 hingga 10? Itu yang pertama. Kedua, bagaimana kita melihat Yesus dalam ayat-ayat tersebut? Dan yang ketiga, apakah prinsip-prinsip rohani yang boleh diterapkan dalam kehidupan kita? Ada 3 persoalan-persoalan ini, dan saudara Elder Jasin boleh menjawabnya dengan sekaligus berdasarkan Yesaya 50 ayat 4 hingga 10. Dan saya sangat senang karena supaya kita boleh membahas semua tajuk-tajuk kecil ini dalam pelajaran sekolah sahabat kita, saudara Elder Jasin, saya berikan masa 4 menit untuk menjawab 3 persoalan-persoalan yang saya telah ajukan itu. Dipersilakan saudara Elder. Oke, terima kasih moderator kita, saudara Dr. Yuntau. Oke, berkaitan dengan pelajaran hari Ahad ini, ujian kebenaran Yesaya. Dan apabila kita kaitkan dengan tajuk kita, melakukan yang tidak terbayangkan. Oke. Sepertinya Yesaya ini pernyataan-pernyataan ataupun firman-firman yang dia sampaikan pada waktu itu seolah-olah dipertikaikan oleh orang ramai. Oke. Kalau kita perhatikan, dia berulang-ulang menyentuh tentang hamba Tuhan ini. Pasal 42 dia sudah beritahu, pasal 49, pasal 50, pasal 52, pasal 53, semua dia ulang-ulang tentang hamba Tuhan ini. Seolah-olah ada orang yang mempertikaikan atau tidak percaya kepada perkabaran yang dia sampaikan. Tetapi bagi Yesaya, hamba Tuhan yang dia bawa ini, yang dia kabarkan ini, yang kita percaya dari Tuhan, adalah sesuatu yang sangat penting. Yesaya ulang-ulang ini menunjukkan ianya sangat penting. Oke. Dan apabila kita melihat pada situasi itu, Yesaya menulis ini mungkin lebih kurang 700 tahun. Dalam anggaran saya, Yesaya terakhir melayani ialah dalam sekitar 685 sebelum Masehi. Jadi dia tulis dalam sekitar 700 tahun. Jadi pada waktu itu orang tidak terbayangkan siapa yang dimaksudkan oleh Yesaya pada waktu itu. Oke. Namun firman yang disampaikan oleh Yesaya ini akhirnya terbukti kebenarannya apabila Yesus muncul 700 tahun kemudian. Oke. Dan apalagi apabila di dalam Lukas 23 ayat 35 adalah orang mengatakan, dia kata, orang lain dia selamatkan, biarlah sekarang dia menyelamatkan dirinya sendiri jika dia adalah Mesias, orang yang dipilih Tuhan. Kemudian dalam Matius 27 ayat 42 mengatakan, baiklah dia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. Apa yang dikatakan oleh Yesaya tentang hamba ini, Yesus ini, juga seolah-olah seperti tidak diterima oleh orang pada waktu itu. Dan pada saya dia merujuk kepada apa yang telah terjadi kepada Yesus merupakan pembenaran atau merupakan bukti bahwa apa yang ditulis oleh Yesaya 700 tahun dahulu itu adalah benar. Jadi itu adalah secara ringkas tentang tajuk ujian kebenaran Yesaya. Apa yang kita boleh pelajari dalam tajuk ini ialah Alkitab ini sudah ditulis sekian lama dan banyak catatan-catatan di sana yang hamba-hamba Tuhan, kita umat-umat Tuhan yang meraguinya.
Tapi pengalaman dan tulisan yang dibuat oleh Yesaya itu membuktikan bahwa apa yang ditulis oleh nabi-nabi ini adalah benar semua dan kita harus terimanya dengan iman. Itu saja pendapat Terima kasih saya. Elder. Jadi bermaksud saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Ya. berdasarkan kalau kita hayati dengar baik-baik penjelasan Elder Jaisin tadi, memang pun tidak tersangkal bahwa kebenaran itu kebenaran yang dituliskan oleh Nabi Yesaya dan terbukti bahwa ia merujuk kepada Yesus dan sudah digenapi. Saudara Elder Jerry ada tambahan sedikit, ringkas saja mengenai dengan yang hal ini ataupun kita terus ke pelajaran Isnin. Saya rasa kita terus dulu ke Isnin. Oke, terima kasih ya. Oke, tajuk Isnin, tajuk kecilnya berbunyi puisi hamba yang menderita dan tersedia dalam pelajaran Yesaya 52:13, 53 ayat 12, ayat-ayat yang sungguh luar biasa. Dan ada 4 persoalan yang kita coba rangkumkan saudara Elder. Dengar baik-baik ya. Pertama, siapa hamba yang menderita yang disebutkan di sini? Kedua, apakah intipati ayat-ayat tersebut? Ketiga, apa message yang disampaikan? Dan yang keempat, apa penerapan dalam kehidupan kita mengenai dengan ayat-ayat yang tercatat atau tertulis dalam Yesaya 52:13, 53:12. Silakan, Elder. Terima kasih Saudara Yuntau. Tajuk seterusnya yang kita ada yaitu tajuk pada hari Senin, puisi hamba yang menderita. Merupakan suatu penulisan daripada Nabi Yesaya mengenai hamba yang menderita, Ya. yang hampir tidak dipercayai daripada ujian kebenaran Yesaya. Ya. Jadi dia tulis dalam bentuk puisi kehadiran hamba itu supaya orang lebih mengerti dan lebih percaya. Oke. Oke. Lebih mengerti dan lebih percaya. Dia menulis sebuah puisi mengenai hamba yang dimaksudkan. Daripada mengandungnya ibu kepada hamba ini sehingga dilahirkan, sehingga kepada penderitaan, sehingga kepada kematian dan sehingga kepada kebangkitannya yang Sungguh luar biasa Yesus itu. Iya, Ya. itulah Yesus. Ya. Dan itulah puisi di dalam pelajaran ini. Yaitu pemberitahuan tentang kehadiran Yesus untuk menyelamatkan umat manusia. Ya. Dan yang kita dapat di pihak kita menyadarkan kita betapa Yesus itu berkorban. Pengorbanannya adalah untuk menyelamatkan semua orang dan itu adalah kehendak Tuhan. Baru 2 menit ya, Elder. Ya. Ada 2 menit lagi. Boleh teruskan? Baik. Silakan. Dia memberitahu juga kepada kita bahwa hukuman yang diterima oleh Yesus itu sepatutnya adalah merupakan hukuman kepada kita manusia yang telah melakukan kesalahan dan melakukan kejahatan. Kita yang sepatutnya menanggung hukuman-hukuman itu. Tetapi dengan adanya Yesus menanggung segala hukuman itu, kita terlepas dan kita berpeluang untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Satu persoalan yang simple, mudah nih Elder. Ya. Disebut dalam tajuk kecil ini puisi hamba yang menderita. Pada pandangan kita, kenapa Nabi Yesaya menulis dalam bentuk puisi pula dalam 52:13, 53:12? Pengertian saya tentang puisi ini adalah suatu penulisan supaya mudah dipahami dalam bentuk puisi. Ya, dalam bentuk puisi sehingga ia mudah dipahami dan mudah dipercayai oleh semua golongan masyarakat dari zaman keadaan pada waktu Yesaya itu ada sehingga pembaca-pembaca buku tulisannya sampailah pada zaman sekarang. Puisi ini supaya dipermudahkan, mudah orang mengerti dan mudah orang percaya. Terima kasih Elder. Ya. Saya balik kepada Elder Jasin, ada tambahan
mungkin setengah menit, semenit untuk puisi hamba yang menderita. Ya, pada saya kenapa dia ditulis dalam bentuk puisi? Karena penyampaiannya lebih menarik, sebab dia dalam ada teknik-teknik penulisnya, dan kalau dia disampai, apalagi mungkin kalau kita dengar Yesaya membacanya dalam intonasi yang sangat indah, jadi dia sangat menarik dan mungkin orang akan tertarik dengan apa yang dia tulis. Jadi dikatakan Yesaya ini adalah seorang pujangga atau seorang penulis yang mempunyai kata-kata yang indah ini. Dalam kata lain, cara Yesaya menyampaikan ini adalah dia disusun dengan begitu baik, dengan kata-kata yang begitu indah, sehingga orang tertarik untuk membacanya pada masa ini dan mendengarnya mungkin pada waktu zaman Yesaya. Jadi satu cara dia untuk memperkenalkan hamba Tuhan itu dengan cara yang begitu baik sekali. Baik, saya mencela sini. Jadi hamba di sini kedua ahli panel ada Jerry dan ada Jason mengatakan hamba yang disebut dalam Yesaya 52:13, 53:12 adalah Yesus Kristus. Benar. Jadi kita katakan dan memberi penjelasan mengenai dengan puisi oleh Yesaya. Jadi adakah Yesus dalam pelayanan sepanjang hidup dia di muka bumi ini telah melakukan pelayanannya berbentuk puisi ataupun bagaimana? Saudara Alda Jason dulu jawab. Kalau Yesus dia menggunakan segala teknik yang ada, kalau mau ikut pendapat saya. Dia menegur orang, ada yang dengan keras, bukan bentuk puisi. Dia tegur secara langsung. Contohnya orang yang berjual-jual itu bukan bentuk puisi, dia tegur dengan keras. Kemudian pada waktu itu orang lebih tertarik dengan cerita-cerita perumpamaan. Yesus guna perumpamaan, banyak perumpamaan. Bukan berbentuk puisi. Ya, bukan berbentuk puisi. Tetapi sebahagian besar daripada kata-kata Yesus, walaupun bukan bentuk puisi, tapi semuanya adalah dalam bentuk yang sangat baik dan sedap untuk didengar pada orang pada waktu itu. Terima kasih Alda. Kita berhenti dulu sini. Jadi kita sambung Alda dalam pelajaran Selasa yang tajuknya Siapa yang Percaya. Juga satu tajuk disusun oleh penulis kelas sahabat kita dalam Yesaya 52:13. 53:12 yaitu urutan dengan pelajaran Isnin ini, tapi tajuk kecilnya Siapa yang Percaya. Dan dalam hal ini ada 5 persoalan-persoalan yang saya ajukan kepada saudara Alda Jason, yaitu disebut di sana siapa Ayub, kenapa Ayub menderita, siapa Yesus dan kenapa Yesus menderita, apa beda Ayub, Nabi Ayub dan Yesus, apa message yang disampaikan oleh dalam ayat-ayat ini, dan apa penerapan nilai-nilai rohani dalam kehidupan kita. Jadi 5 persoalan ini silakan Elda untuk rangkum saja dalam masa 4 menit. Silakan. Saya lebih kepada menghurai tentang Yesus dan apa yang ditulis oleh Yesaya. Mungkin saya akan sedikit kaitkan dengan si Ayub, tapi tidak banyak menyentuh tentang Ayub. Siapa yang percaya? Kalau kita imbas kembali itu tajuknya, tajuk besar pelajaran sekolah sahabat, melakukan yang tidak terbayangkan. Maksudnya apa yang dilakukan oleh Yesus ini atau Tuhan ini seolah-olah yang tidak terpikir dan bukan option yang terbaik untuk dia buat Beni. Ya, jadi orang selalu pikir Tuhan ini melakukan sesuatu yang orang bilang berpikir di luar kotak. Sebab apa yang dia buat daripada Tuhan yang begitu senang di surga, tiba-tiba dia menjadi hamba yang begitu menderita dan mati lagi untuk orang. Jadi apabila Yesaya menulis tentang itu, siapa yang mau percaya? Siapa yang mau percaya bahwa yang itu adalah satu cara Tuhan untuk menyelamatkan manusia? Tetapi lagi satu yang menyebabkan
orang tidak percaya pada waktu itu, karena mula-mula Yesaya ini menggambarkan Yesus ini atau hamba Tuhan ini adalah sebagai seorang raja. Ini boleh kita dapat dalam Yesaya 52 ayat 7 hingga 8. Ya. Dia seorang juru selamat. Dia seorang penebus. Tetapi bila sampai kepada Yesaya 13, lain pula cerita tentang hamba Tuhan ini. Dia seorang yang jelek, dia kata. Seorang yang sangat jelek sampai orang melihat dia pun jadi malu. Orang yang dihalau, yang tidak diterima. Jadi siapa yang mau percaya dia sebagai juru selamat? Ya kan? Ya, siapa mau percaya? Teruskan. Dikatakan oleh Yesaya dalam awal itu sebagai raja, seorang juru selamat, seorang penebus. Tetapi dengan penampilannya yang begitu rendah sekali di dalam pandangan orang, siapa yang percaya? Ya. Tapi itulah yang terjadi kepada Yesus sebenarnya. Ya, benar. Itulah yang terjadi. Dan kalau kita kaitkan dengan si Ayub, apa yang terjadi kepada si Ayub itu, dia ada lain sedikit yang terjadi kepadanya, bukan sesuatu yang jalan penyelesaian untuk dia, tapi apa yang terjadi kepada Ayub itu adalah sesuatu yang di luar jangkaan. Dan orang mengatakan, kawan-kawan mengatakan dia bersalah karena dosa dia. Tapi Tuhan, Yesus ini dia bukan bersalah. Dia jadi begitu bukan bersalah. Tetapi itulah jalan dia untuk menyelamatkan orang. Dia harus menjadi hamba, harus menjadi orang, baru dia menyelamatkan manusia. Dia lebih kurang sama seperti yang yang Cina yang jadi penginjil itu. Ya, dia jual dia jadi dirinya sebagai hamba supaya dia boleh bergaul dengan orang yang dia jangkau itu. Jadi Yesus pun begitu. Tapi pada waktu itu bila Yesaya memberikan cerita itu, siapa yang percaya? Orang tidak percaya. Tapi kebenarannya akhirnya terbukti, tapi 700 tahun kemudian ternyata benar apa yang ditulis oleh Yesaya. Ada satu perkataan yang Elde yang tertarik, saya sangat tertarik, yang kita kaitkan dengan Laufuk itu yang menjual dirinya. Jadi dalam tajuk ini, adakah pada pandangan kepercayaan Elde bahwa Yesus juga telah menjual dirinya? Bagaimana? Yesus pada saya dia bukanlah menjual seperti si Laupuk itu, menjadi hamba, karena Yesus dia menjadi hamba dan harga yang dibayarnya sangat tinggi, tapi siapa yang Tuhan membeli dia itu kita tidak tahu. Jadi pada saya Yesus mungkin juga kita boleh kata dia menjual dirinya, tapi pada saya dia menjadi hamba. Dan Yesaya juga mengatakan dia menjadi hamba karena dia mau bersama dengan hamba-hamba yang ada di bumi, yaitu hamba dosa lah. Saya interrupt sekali lagi, Saudara Elda. Yang hal-hal peristiwa Judas itu, dia 30 kaping perak itu, untuk hal itu, apakah itu tergulung sebagai dia dijual beli Yesus itu, ataupun bagaimana? Bagaimana, Aldo? Yesus pada waktu itu mungkin juga kita katakan dia dijual, tetapi dia lebih kepada Judas meminta ganjaran untuk menyerah Yesus Oke, kepada pemerintah ada pada waktu lebih itu. kurang semenit lagi ya. Ya. Oke. Jadi kita juga dari segi penerapannya, karena apa yang dibuat oleh Tuhan ini begitu luar biasa sekali, dan kita pun merasa tidak percaya. Sebenarnya kalau ikut logik manusia, kalau saya pun banyak bicara Tuhan untuk menyelamatkan manusia ini. Tidak perlu Yesus menjadi hamba, mati, begitu sengsara sekali. Tetapi itulah yang dia lakukan. Jadi itulah yang dikatakan pada mulanya orang tidak percaya. Tetapi akhirnya terbukti bahwa itu benar. Tapi sampai sekarang pun ada orang tidak percaya. Ya. Jadi kenapa mereka tidak percaya? Karena
itu pilihan diorang untuk tidak mempercayai, iman dia kurang. Oke, amin. Terima kasih Elder. Ya. Jadi sebelum ke Rabu kita masih diselesaikan nih Elder Jerry. Jadi luar biasa sangat nih hamba yang disebut sebagai Yesus sebagai juru selamat. Jadi apakah Elder sudah bersedia untuk melepaskan Yohanes 3 ayat 16 betapa besar kasih Tuhan sebelum ke Rabu? Sebab ini adalah firman Tuhan yang luar biasa berkaitan dengan hamba yang teragung yaitu Yesus dalam pelajaran-pelajaran ini. Terima kasih karena Ya. diberi peluang untuk melepaskan Ya, ayat emas kita. ya betul. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Amin. Kristus. Sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang Amin, saudara-saudara. Yohanes 3 ayat 16. Luar biasa. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan yang bersama-sama dengan kami sepanjang sahabat yang suci ini, kita belajar bersama-sama firman Tuhan dalam pelajaran sekolah sahabat, dan kita sudah sampai ke tajuk kecil yaitu pelajaran Rabu. Yang tidak terjangkaukan itu adalah kita. Nah, ini terdapat dalam Yesaya 53 mulai daripada ayat 3 hingga 9. Ada 4 persoalan ya. Pertama, kenapa kita disebut yang tidak terjangkau? Nah, itu soalan pertama. Apa intipati dalam ayat-ayat tersebut? Apa message yang disampaikan dan apa penerapan dalam kehidupan kita? Sebelum Elder teruskan, saya sangat senang untuk membaca nubuat yang ditulis oleh Ellen White dalam God's Amazing Grace, muka surat 172. Kita dengar baik-baik saudara-saudara sebelum Elder Jerry menjelaskan lanjut pelajaran Rabu ini. Saya baca. Sungguh suatu harga dibayar untuk kita. Pandanglah salib dan korban yang tergantung di atasnya. Lihatlah tangan-tangan itu ditusuk dengan paku-paku yang tajam. Lihatlah kaki Yesus diikat oleh paku pada salib itu. Yesus menanggung dosa kita di dalam badannya sendiri. Penderitaan itu, keajaban itu adalah harga penebusanmu. Nah, inilah komentar Ellen White. Silakan Elder. Terus. Terima kasih. Sememangnya apa yang Yesus sudah buat mengikut tulisan Yesaya adalah tidak terjangkau dan tidak terjangkaukan dan sangat sukar untuk kita mengerti. Sebenarnya sebagai manusia biasa, bukan sebagai manusia rohani kita. Sebagai manusia biasa, apa yang Yesus lakukan itu adalah sesuatu yang kita hampir tidak boleh mengerti. Seperti yang dikatakan oleh Elder Jasin tadi, kita coba bayangkan Yesus begitu begitu selesa di sorga, begitu selesa keadaan, sanggup untuk turun, untuk menerima segala cacian, segala cambukan, segala penderitaan. Iya. Untuk menebus kita, untuk menebus manusia. Oke? Dan melalui tajuk yang tidak terjangkaukan itu adalah kita. Dan kitalah sebenarnya yang tidak mengerti dan yang tidak menerima. Mungkin kita menerima dan mungkin kita mengerti dalam bentuk kata-kata. Yep. Tapi kalau kita hayati dalam bentuk kehidupan, mungkinkah di sebalik kehidupan kita ini kita tidak boleh menerima dan kita tidak boleh memahami apa sebenarnya yang terjadi, mengapa sebenarnya Yesus melakukan. Tapi mengikut tulisan sahabat kita bahwa semua itu adalah kehendak Tuhan. Di dalam Yesaya 53 ayat 10 mengatakan bahwa sesungguhnya semua itu adalah kehendak Tuhan. Amen. Semua yang terjadi itu adalah kehendak Tuhan. Mengapa
orang-orang Ayub mengatakan, lihatlah si Ayub, apa kesalahan dia sampai dia jadi begini. Ya, begitu juga dengan Yesus ketika dia tergantung di salib. Kalau mengikut tulisan dalam buku Sekolah Sabat kita, ada orang mengatakan, apalah kesalahan keluarga dia ini, apalah kesalahan ibu bapak sampai begitu sekali. Malunya mati, cara kematian dia. Sebab kematian melalui salib itulah sesuatu yang sangat-sangat memalukan. Tapi Yesaya 53 ayat 10 mengatakan bahwa itu semua kehendak Tuhan. Itu juga yang terjadi kepada Ayub. Kenapa dia menderita? Dan saya mau mengatakan bahwa itu semua kehendak Tuhan. Kalau kita ingat cerita tentang bagaimana iblis, Tuhan bertanya kepada iblis, bagaimana sudah saya punya anak, bagaimana sudah orang saya. Dia bilang dia selesa-selesa saja sebab dibawa naungan Tuhan. Ya, Tuhan izinkan, artinya itu semua sesungguhnya adalah kehendak Tuhan. Itu yang saya jangkau, itu yang saya dapat pahami melalui perjalanan hari Rabu ini. Ya. Terima kasih Elda. Sungguh luar biasa firman Tuhan sepanjang pelajaran kita Sabat ini sehingga pada pelajaran Rabu. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita hayati pelayanan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus kita, saya teringat satu lagu yang dicipta oleh seorang hamba Tuhan ini, yang bertajuk Amazing Grace. Saudara Elder Jasin boleh hafal lagu itu yang pertama itu? Kalau kita boleh, coba tolong nyanyikan. Boleh? Malu saya nyanyi ini. Oh. Janganlah kita nyanyi. Amazing Grace. Coba kita nyanyi. Ini yang sebelum kita ke Kamis. Ya. Saya baca dulu nih, supaya kita boleh menyanyi sama-sama nih alih-alih penal dan moderator kelas sahabat-sahabat ini. Kami sangat-sangat diberkati oleh Tuhan dan sudah tentu saudara-saudara di luar sana juga diberkati oleh Tuhan. Dan kalau kami menyanyi nyanyian ringkas ini, Amazing Grace ini yang sungguh luar biasa, memberkati kita semua. Tuhan berkati kita semua. Saya baca dulu dia punya tajuk Amazing Grace. Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Sungguh luar biasa. Kita orang-orang yang berdosa, kalau bukan Yesus datang melayani, mati dan bangkit di Golgota atau di salib, apalah kita ini, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Boleh kita nyanyi alele pernah? Boleh? Atau saya menyanyi? Nah, coba, Oke. Tuhan lah menyanyi. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Amin. Bukan saja kita menyanyi lagu ini pada kesarangan ataupun pada kesunyian, tentu Tuhan berbicara melalui roh Tuhan kepada kita semua, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Kita nyanyi nyanyian yang sungguh memberkati kepada kita di mana saja saudara-saudara berada. Baik, saudara Elda, Jason, ini yang tajuk terakhir, korban penebus salah yang mengubah dalam Yesaya 53, 10, 12. Ada beberapa persoalan-persoalan yang kita harus rangkumkan, yaitu pertama, apa maksud korban penebus salah yang mengubah? Itu yang pertama. Kedua, apa intipati ayat tersebut? Kemudian yang ketiga, apa message-nya?
Kemudian yang soalan keempat, apa penerapan dalam kehidupan kita? Dan di dalam tajuk terakhir ini, Saudara Aldi Jasin, kita coba pantulkan ayat-ayat tersebut. Maksudnya Yesaya 53, 10, 12. Kita pantulkan ayat-ayat dalam Yesaya 53, 10, 12 itu dalam Mazmur 32, 1 ayat 2, kemudian dalam Rum 5 ayat 8, Galatia 2 ayat 16, Filipi 3 ayat 9, Ibrani 2 ayat 9, 1 Petrus 2 ayat 24. Dengan secara ringkas dalam masa biasalah 4 menit. Silakan, Alda. Oke, sekali lagi terima kasih. Sebelum saya pergi kepada hari Kamis, saya senang untuk sedikit menambah yang hari Rabu. Apa yang saya... Kita teruskan saja yang hari Kamis ini, kemudian kalau kita ada masa kita balik semula lagi dan kita akan nanti saya persilakan Elda untuk hari Rabu. Kita teruskan hari Kamis dulu, silakan. Oke, untuk yang hari Kamis ini, korban penebus salah yang mengubah, ini kita boleh dapat baca terus di dalam Yesaya 53 ayat 10 hingga 12. Oke, silakan. Oke. Jadi kalau kita baca di dalam ayat ini, oke, Yesaya 53 ayat 10 ini, oke, dia katakan di sini, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila dia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Oke, dia kata bahwa kehendak Tuhan dia mengalami kesakitan sebagai korban penebus salah. Jadi apa yang dilakukan oleh Yesus, dia telah mengambil alih itu upacara pada zaman Israel dahulu, itu ada korban penebus salah. Dan korban penebus salah ini adalah sesuatu acara yang dilakukan oleh orang yang bersalah untuk menebus kesalahannya. Okay. Tapi berbanding dengan Yesus, dia juga telah menjadi korban penebus salah, tetapi bukan dia yang bersalah. Itu yang bezanya. Ya, mudah dipahami, ya. Yesus tidak bersalah, tetapi dia yang menjadi korban penebus salah, kepada orang yang bersalah. Saya interupsi, saudara. Apakah perkataan tidak bersalah itu ditukar kepada tidak berdosa untuk Yesus? Boleh digunakan? Tidak, dia memang tidak bersalah. Tidak bersalah dan tidak berdosa. Nah itu, Sila, terus. Kemudian satu yang indah lagi, apabila kita baca ayat yang seterusnya, apa dia punya kesan kepada penebusan dosa ini, dalam ayat yang ke-11 dan ke-12, sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang menjadi puas, dan hamba itu sebagai orang yang benar, ia membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku telah membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, ia akan memperoleh orang yang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena dia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang, ia berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Ya. Jadi apa yang terjadi selepas korban penebus salah ini yang telah mengubah, dan kita kaitkan dengan apa yang telah menjadi bahagian kita atau yang telah terubah untuk diri kita pada saat ini. Jadi Yesus telah lebih kurang menanggung dosa kita, dengan kematiannya. Dia yang telah menebus salah kita, dan sekarang kita sudah bebas dari salah. Telah dibebaskan daripada kesalahan itu. Tetapi bukan itu saja. Kalau mengikut ayat ini, yang Yesus bagi lagi adalah lebih lagi daripada yang setekat dibebaskan dari salah. Ganjaran-ganjaran yang dia telah bagikan. Kalau di sini, kalau dalam ayat tadi,
dia banyak sekali ganjaran yang dia bagikan, menjadi puaslah dia orang yang benar, membenarkan banyak orang, dan dibagi rampasan, dia kata. Tapi semua ini pada masa ini merujuk kepada apa yang kita dapat setelah Yesus menebus salah kita. Jadi bukan saja kita bebas daripada dosa, tapi Yesus telah menjanjikan satu kehidupan yang sangat indah itu di sorga. Dan selain di sorga, di dunia sekarang pun kita sudah menikmati sebagian daripada kebaikan menjadi pengikut Yesus yang sudah ditebus oleh Yesus. Ya. Terima kasih Aldo. Jadi kita sangat-sangat diberkati oleh Tuhan kita. Saya sangat senang membawa saudara-saudara pendengar. Kita coba dengar baik-baik komentar Ellen G. White ini dalam Our High Calling, muka surat 44. Saya baca nih mengenai kesinambungan komentarnya dalam pelajaran Kamis. Ia berbunyi, Kristus menanggung dosa-dosa kita di dalam tubuhnya sendiri. Di atas kayu itu, apakah dosa itu jika tidak ada makhluk terbatas yang dapat menebusnya? Apakah kutuk jika dewa sendiri dapat memusnahkannya? Salib Kristus memberi kesaksian kepada setiap orang bahwa hukuman dosa adalah maut. Oh, haruskah ada kuasa sihir kuat yang menahan indera prinsip moral menguatkannya terhadap roh Tuhan? Elda Jerry, ada sedikit tambahan pelajaran Kamis sebelum kita simpulkan pelajaran sekolah sahabat kita sahabat ini. Silakan. Kamis. Sesungguhnya Yesus disiksa. Sehingga dia tidak dikenali. Waktu dia disiksa itu sehingga orang tidak mengenal pun siapa dia karena terlalu teruk wajahnya. Dipenuhi dengan tumbukan, dipenuhi dengan rotan, dipenuhi dengan darah. Sehingga ia tidak dikenali. Semua karena pemberontakan saya. Pemberontakan saudara, saya, dan semua umat. Dan semua manusia. Semua karena kejahatan manusia dan dosa manusia. Kejahatan semua manusia itu ditimpahkan kepada Yesus supaya kita mendapat keselamatan. Dan dia Yesus membiarkan dirinya ditindas. Supaya kita dapat keselamatan. Terima kasih. Jadi sebelum kita sampai kepada kesimpulan, tajuk pelajaran sekolah sahabat kita ini berbunyi melakukan yang tidak terpikirkan atau melakukan yang tidak terbayangkan. Dalam pelajaran sekolah sahabat kita, pelajaran dalam Yesaya 50, 52, dan 53 difokuskan, yaitu Yesus sebagai hamba, Yesus hamba yang menderita, Yesus penebus dan raja. Baiklah, ada lebih kurang 10 menit lagi kalau ikut jam nih. Saudara Elder Jason, yang kita sebut tadi pelajaran Rabu, apa yang kita katakan dalam 1 menit? Silakan. Pelajaran Rabu, apa tajuk saudara Jason? Yang tidak terjangkaukan itu adalah kita. Silakan. Saya berminat dengan tajuk ini karena dia kata kita. Jadi berkaitan dengan kita. Ya, benar. Ya, jadi mana tahu kita yang tidak terjangkau. Kita bincang-bincang ini kita yang tidak terjangkau. Ya. Jadi saya melihat tajuk ini dalam dua perkara. Kalau Yesus tidak turun ke dunia, maka benar kita tidak akan terjangkau. Karena apa yang disuruh oleh Tuhan untuk menjangkau dunia pada waktu itu orang Israel, tapi mereka tidak buat, dia punya tugas. Sehingga Yesus turun. Kemudian yang kedua, saya melihat tajuk ini, apa yang telah dilakukan oleh Yesus itu, dia sebenarnya sudah cukup, tiada yang kurang. Harga mahal dan penuh untuk kita semua. Tapi bukan jaminan yang kita terus mendapat, karena
saya. Kita semua belum tentu mau menerimanya. Oke. Karena masih ramai orang yang tidak percaya, yang tidak mau menerima kepada pengorbanan Yesus yang begitu besar itu. Jadi yang menjadi halangan kepada penebusan atau usaha yang begitu keras atau yang begitu besar Yesus hingga dia menjadi hamba ialah diri kita. Diri kita yang jadi halangan. Oke. Yang dibuat oleh Yesus sudah cukup. Dia sudah cukup untuk semua orang. Cuma bergantung kepada kita punya respon, mau terima atau tidak. Kasih karunia Tuhan itu sudah cukup berdasarkan iman, tetapi masih ramai yang tidak dapat menunjukkan kasihnya, terima kasihnya kepada pengorbanan Yesus itu melalui perbuatan-perbuatan mereka. Jadi pada saya ini yang begitu penting dalam pelajaran ini, adakah kita terjangkau oleh pelayanan Yesus? Terima kasih Alda. Ya. Daripada Alda Jerry ada sebelum kita buat kesimpulan. Saya percaya semua yang bersama-sama kita pagi ini bertanya di hati dia. Masing-masing. Adakah Apa pertanyaan Tuhan? Adakah saya turut terjangkau oleh pelayanan Yesus? Ya, mudah-mudahan, bukan mudah-mudahan, saya percaya kita semua Tuhan akan memberkati. dijangkau. Oke. Ya. Jadi saya sangat senang saudara-saudara untuk melepaskan kesimpulan yang dibuat oleh penulis. Dan setiap kita bila mana mempelajari firman Tuhan sekolah Sabat ini sudah tentu ada kesimpulan masing-masing dan saya sangat senang membacanya. Setelah menceritakan tentang kelahiran, identiti dan karya penyelamat Tuhan, Yesaya akhirnya mengungkapkan tragedi tertinggi yang memberikan kita pengharapan untuk menjangkau, menyelamatkan dan menyembuhkan orang yang sesat, termasuk kita hamba Tuhan menanggung penderitaan dan hukuman kita dengan sukarela. Ini 37 perkataan, saya kira 37 perkataan ini kesimpulan yang dibuat oleh penulis nih Elder Jason, Elder Jerry, saudara-saudara semua. Jadi saya katakan awal-awal tadi, bila mana kita mempelajari pelajaran sekolah Sabat dan pelajaran-pelajaran selanjutnya sekolah Sabat kita, tentu saja masing-masing pelajar ini ada kesimpulannya. Saya sangat senang bertanya kepada Elder Jerry dulu. Itu kesimpulan 37 patah perkataan yang dibuat oleh penulis sekolah Sabat. Kesimpulan. Baik. Apakah kesimpulan yang Elder Jerry lepaskan kepada kita semua, saudara-saudara pendengar semua? Boleh saudara Elder beri kesimpulan dalam 4 patah perkataan? Melalui segala yang kita sudah dengar, Iya. saya bersedia untuk pergi dan membawa kemenangan ini kepada orang lain. Berapa perkataan? Lebih 4 apa? Iya. Kalau 4 tidak cukup bikin 1 ayat. Oh. Iya, tidak cukup bikin 1 ayat kalau 4. Tergantung. Syukur. Terima kasih Elda. Tapi 8 ayat. Iya. Luar biasa. Itulah yang terringkas saya buat melalui pelajaran kita pada pagi ini. Coba ulang sekali lagi. Oke, melalui pelajaran yang kita sudah bincang dan kita sudah dengar pagi ini, saya sudah bersedia untuk pergi dan memberitahu kemenangan ini kepada orang lain. Puji Tuhan Alda. Saudara Alda Jasin, 4 patah perkataan yang penulis 37. Jadi persoalan moderator 4 patah perkataan. Boleh saudara Alda berikan kesimpulan? Yesus pun tidak bagi 4 perkataan itu. Moderator. Oh, silakan. Oke, apa bagi saya kesimpulan yang saudara Alda? Kesimpulan yang saya bagi ialah terimalah kebenaran Yesaya ini karena ia adalah benar terjadi walaupun ditulis lama sebelum Yesus, tapi dia ada benar. Jadi terimalah pengorbanan Yesus itu dengan sepenuh hati. Amin. Ya. Jadi saudara-saudara yang kekasih, moderator pula memberi kesimpulan 4 patah perkataan, yaitu dalam Yesus kita hidup. Di mana saja kita berada, harus kita lihat, harus kita paham baik-baik bahwa sementara kita berada di dunia ini, hidup adalah hanya kesempatan sahaja. Jadi dalam kesempatan yang Tuhan berikan melalui berkat-berkat-Nya yang berlimpah-limpah, saudara Alda,
Jason dan saudara Jerry, saudara pendengar semua, kita didurungkan oleh Roh Tuhan Bapa kita di sorga supaya melakukan yang terbaik sesuai dengan talenta-talenta yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Sudah tentu sekali pelajaran ini memberi motivasi kepada kita, memperkukuhkan kesatuan kita, iman kita kepada Tuhan, sesama kita. Dan biarlah anugerah Tuhan melalui kuasa Roh Bapa kita di surga memimpin saudara-saudara juga sementara kita semua masih hidup dalam kesempatan yang luar biasa ini di akhir zaman ini. Supaya apapun yang kita lakukan penuh dengan berkat-berkat, dapat menjangkau jiwa-jiwa yang belum terjangkau, dan pentingnya kita siap sedia dalam kedatangan Yesus kali kedua nanti, dan semua kita berada di surga nanti bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Amin. Amin. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, demikianlah berakhirnya pelajaran sekolah Sabat ini. Terima kasih kepada Roh Tuhan yang memimpin kepada kita semua karena telah memberikan satu pelayanan yang baik, langsung atau tidak langsung, dan di mana saudara Elder Jason sebagai ahli panel, kemudian juga ahli panel yang kedua adalah Elder Jerry, dan sangat luar biasa penjelasan yang mereka telah berikan kepada kita semua. Luar biasanya oleh sebab berkat Tuhan yang berlimpah-limpah. Setuju tak apa yang Moderator katakan, saudara? Amin. Amin. Ya. Amin. Ya. Jadi saya Moderator, Dr. Yuntau. Sekali lagi kami bersama-sama mengucapkan selamat hari Sabat di mana saja saudara-saudara berada, dan pelajaran sekolah Sabat ini kita akan sambung pada Sabat depan, dan kita akhiri dalam 2 pendaan pelajaran sekolah Sabat, dan saya sangat senang menjemput Elder Jerry Wen untuk memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Maha besar Bapa kami yang bersemayam dalam kerajaan surga. Kami bersyukur dan berterima kasih karena kesempatan untuk belajar bersama firman Tuhan pada pagi ini. Terutama sekali kami sudah mempelajari betapa hamba Tuhan mengikut ayat-ayat yang sudah dibacakan. Yesus Kristus sudah menanggung segala dosa dan kesalahan kami. Dia mati di kayu salib sehingga kami semua ditanggung daripada menanggung kesalahan-kesalahan dan pelanggaran kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah memberi kami kepahaman dan Engkau menyediakan kami untuk menerima pengorbanan yang Yesus sudah berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan karena kesempatan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.